kami risau terhadap iman-iman ini, iman-iman terhadap Sang Pencipta alam semesta ini, sehingga kami korbankan waktu, korbankan tenaga untuk belajar bagaimana memperbaiki iman. Dengan iman yang benar, dengan keyakinan yang benar, insya Allah kita bisa mendekatkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sebenarnya memerlukan pengobatan hati yang perlu diobati adalah hati-hati yang senantiasa jauh memikirkan bagaimana nikmatnya taat beragama. Mereka hanya memikirkan nikmatnya dunia, padahal dunia ini hanya sementara. Kalau dibandingkan dengan nikmatnya akhirat, nikmatnya surga itu, dunia ini bagaikan setetes saja dengan perbandingan satu tetes air laut, satu tetes air yang diangkat dengan jari kita itu perbandingan itu dunia, dan luasnya laut dan samudra itu adalah akhirat, surga. Jadi sesungguhnya rugi bagi orang-orang yang kebanyakan pada akhir zaman ini terlalu ngoyo memperjuangkan kenikmatan yang hanya setetes itu, lalu mengabaikan kenikmatan yang seluas samudra. Dan kenikmatan-kenikmatan itu akan terus bertambah. Senantiasa kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di 3 hari itu kami belajar bagaimana pentingnya meniru, artinya bagaimana kita juga yakin atas Nabi terakhir yang Allah turunkan untuk umat Islam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad ini mencontohkan, menjadi suri tauladan bagi umat-umatnya. Nabi Muhammad memberikan contoh bagaimana masuk rumah, bagaimana keluar rumah, bagaimana masuk kamar mandi, adab-adab ketika bertamu. Banyak yang beliau contohkan, dan ketika itu kita mencontoh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu setiap detiknya, setiap waktunya itu bernilai pahala. Barang siapa yang mencintaiku, maka akan mendapatkan surganya Allah. Seperti itu. Nah, suasana dalam 3 hari itu Allah menjaga kami dalam suasana agama, suasana yang selalu dijaga dalam terus mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kami ketika setelah 3 hari itu, ini sebenarnya bukan pulang. Kami ini, saya dan Bapak Haji Kusmarjin sebagai anak saya juga sebenarnya bukan pulang, ini tidak pulang. Ini kita melanjutkan dakwah, melanjutkan apa yang kita dapat 3 hari kemarin itu, kita aplikasikan di rumah. Kita ajarkan kepada istri kita, anak-anak kita.
ketika itu terjadi, sang kepala keluarga ini mengajarkan arti pentingnya taat beragama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu nikmat yang luar biasa. Insya Allah, Allah pun juga akan menjaga rumah dari orang-orang yang seperti ini. Rumah bagi orang-orang mukmin itu akan Allah selalu berikan rahmat. Malaikat rahmat itu akan turun. Insya Allah kita sama-sama memperbaiki diri, kita islah diri, memperbaiki bagaimana kita ini sebenarnya dihidupkan untuk apa gitu ya. Kenapa kita dihidupkan? Kita dihidupkan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hal yang paling berkesan dari 3 hari itu adalah bagaimana kita itu sebenarnya juga risau terhadap saudara-saudara kita, teman-teman kita itu banyak di luar sana yang masih belum tahu itu salah kita, karena kita yang tahu harus memberitahu. Itu artinya dakwah. Itu juga yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau mengingatkan ya, menyampaikan tentang agama ini harusnya seperti apa. Insya Allah mungkin ada sedikit kesan-kesan dari Bapak Kusno Haji sebagai dari kesan dari saya dulu aja ya, karena saya yang mengajar, artinya saya ini juga risau, peduli terhadap orang tua saya, bagaimana nanti kelak di akhirat. Ya, 3 hari kemarin itu adalah 3 hari keempat saya keluar 3 hari. Ya, di kali keempat itu saya sudah mengaplikasikan, saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan kepada keluarga saya. Kami menghidupkan taklim di rumah. Ya, kami mengingatkan anak-anak kami, istri kami, semuanya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang perempuan itu untuk anak perempuan, untuk istri itu tempat terbaik adalah di dalam rumah. Sholatnya itu ke masjid, ke musola itu udah nggak wajib untuk perempuan. Nah, yang wajib itu adalah kepala keluarga, yang laki-laki itu wajib. Karena fadilahnya dari itu pun juga banyak. Ketika kita berangkat ke masjid dengan niat untuk sholat beribadah berjamaah, itu Allah tinggikan, kalikan derajatnya itu 27 derajat. Nah, begitu murah Allah memberikan rahmat kepada kita. Hanya kadang kita itu kalah dengan nafsu duniawi. Ketika azan berkumandang, kita kadang pura-pura tidak dengar. Kita mengabaikan apa yang kita dengar. Bahkan Allah itu sebenarnya memanggil kita, hayyalah sholat, ayo kita sholat. Hayyalah sholat, itu adalah panggilan Allah, ayo kita sholat. Nah, ketika taklim tadi itu dibangun, artinya dihidupkan di rumah, itu nanti ada suasana keagamaan. Dan ketika itu terjadi di rumah, itu akan menimbulkan sesuatu yang menurut saya itu kenikmatan.
kenikmatan dunia itu sudah tidak ada apa-apa. Rumah sebesar apapun tanpa kehidupan beragama di dalam itu menjadi kubur derita. Tanpa ada keluarga yang taat di rumah semewah apapun, dengan fasilitas secanggih apapun, itu ketika di dalam rumahnya itu tidak ada roh ketaatan kan, suasana keagamaan itu menjadi rumah yang menderita. Seperti itu. Itu kesan-kesan saya yang ketika 3 hari keluar. Mungkin Bapak Kusulanci disampaikan pesan-pesannya setelah keluar 3 hari. Sebentar lagi kita dengarkan Bayan ya. Ini orang yang sangat luar biasa, orang yang peduli terhadap teman-temannya, terhadap saudara-saudaranya. Ketelatenan beliau itu lebih dari teman dekat menurut saya, sudah seperti saudara sendiri. Beliau selalu mengingatkan tentang pentingnya sholat di masjid. Pentingnya hadir di markas, hadir di taklim. Terus setiap minggu usahakan selalu hadir, usahakan setiap minggu itu harus hadir minimal sekali atau 2 kali. Untuk ibu-ibu yang ada di dalam merapatkan, lalu hadirkan ya, artinya bukan jiwanya saja yang hadir, bukan dohirnya saja yang hadir, tapi juga hatinya ya. Ini taklim singkat ya, artinya ketika taklim seperti ini dihidupkan di rumah itu, Allah pun juga akan melihat gitu. Pohon-pohon yang di luar itu juga akan berpikir, ya Allah, ini ada rumah umatmu ya Allah, ada rumah yang sedang taklim, dan rumah ini pun juga akan menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan tuannya di rumah ini, menghidupkan agama atau tidak. Nah, seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ketika dohir sudah siap, jiwa juga sudah siap, artinya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan dan menelaah apa yang bisa diambil. Semoga hari ini bisa menjadi hari ya, di mana kita menjadi lebih taat lagi kepada Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.